Dalam beberapa tahun terakhir, para analis militer telah memperingatkan tentang meningkatnya ancaman yang ditimbulkan Tiongkok terhadap Amerika Serikat terkait dominasi di laut. Memang benar bahwa dalam banyak hal, Tiongkok dengan cepat telah menutup kesenjangan besar dalam kekuatan angkatan laut yang sebelumnya ada. Dengan kapasitas manufaktur besar, Angkatan Laut Tiongkok RPLN kini memiliki lebih banyak kapal di laut daripada Amerika Serikat dan memproduksi kapal jauh lebih banyak daripada Amerika Serikat. Namun ada satu bidang maritim di mana tidak ada perdebatan tentang siapa yang memiliki keunggulan tak tertandingi, yaitu kapal selam. Dan pemenang dalam kategori itu adalah Amerika Serikat. Jadi mari kita lihat mengapa status quo di kedalaman laut tetap sangat berpihak pada Amerika Serikat. Dan mengapa hal itu pada akhirnya membuat Tiongkok tidak berdaya melawan Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebagai permulaan, Amerika Serikat masih memegang keunggulan jumlah yang signifikan dalam kategori ini. Pada awal tahun 2026, Amerika Serikat mengoperasikan total 66 kapal selam yang semuanya bertenaga nuklir. Tiongkok hanya memiliki 12 kapal selam bertenaga nuklir, ditambah setidaknya 46 kapal selam diesel listrik bertenaga konvensional. Kapal selam bertenaga nuklir tentu saja jauh lebih unggul dibandingkan kapal selam diesel listrik dengan jangkauan, kemampuan siluman, dan kekuatan ofensif yang jauh lebih besar. Jadi, meskipun Tiongkok mungkin memiliki jumlah kapal selam yang hampir sama, armada nuklir Amerika Serikat menawarkan profil misi yang jauh lebih luas dan, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, kekuatan destruktif yang jauh lebih besar. Selain itu, kapal selam Amerika Serikat secara keseluruhan memiliki sekitar 1.168 sistem peluncur vertikal atau VLS untuk meluncurkan rudal. Namun, seperti yang telah disebutkan, kesenjangan kedua armada makin kecil. Menurut International Institute for Strategic Studies, IISS, Tiongkok untuk pertama kalinya melampaui Amerika Serikat dalam produksi tahunan kapal selam bertenaga nuklir antara tahun 2021 dan 2025. Selama periode ini, Tiongkok meluncurkan 10 kapal selam bertenaga nuklir dengan total 79.000 ton dibandingkan dengan Amerika Serikat yang meluncurkan 7 kapal selam dengan total 55.000 ton. Dalam periode 4 tahun sebelumnya, dari 2016 hingga 2020, Amerika Serikat memproduksi 7 kapal selam, sementara Plan hanya memproduksi 3 yang menyoroti besarnya perubahan volume produksi. Namun, angka dasar itu tidak menggambarkan seluruh cerita. Biasanya memang begitu. Dari 65 kapal selam aktif milik Amerika Serikat, 14 diantaranya adalah kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir atau SSBN. Dan 51 sisanya merupakan gabungan dari kapal selam rudal kendali bertenaga nuklir atau SSGN dan kapal selam serang bertenaga nuklir atau SSN. Tiongkok hanya memiliki 6 SSBN dan 6 SSN. Sekarang, jika kita sampai pada kemungkinan bencana berupa perang nuklir besar-besaran, perbedaan itu akan menjadi sangat penting. Untuk penangkalan nuklir yang sesungguhnya, yang dibutuhkan adalah rudal balistik antar benua jarak jauh atau ICBM. Dengan menempatkan ICBM bersenjata nuklir di SSBN pada lokasi-lokasi strategis di seluruh dunia, sebuah negara dapat memastikan kemampuan untuk melancarkan serangan balasan yang menghancurkan, bahkan jika semua yang ada di daratan utama telah hancur. Masalahnya, 6 SSN milik Tiongkok tidak dapat menembakkan ICBM atau lebih tepatnya SLBM, yaitu rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. SSN dirancang untuk misi taktis, bukan misi strategis, dan terutama dipersenjatai dengan rudal jelajah konvensional serta torpedo, bukan rudal nuklir jarak sangat jauh dan sangat berat. Hal itu sangat membatasi jangkauan dan kegunaan mereka sebagai penangkal nuklir dibandingkan dengan SSBN. Dan 6 SSBN milik Tiongkok jelas tidak cukup untuk mencakup seluruh lautan dunia, bahkan jika mereka setara dengan SSBN milik Amerika Serikat, yang, seperti akan kita lihat sebentar lagi, sebenarnya tidak. Sekarang, kapal selam, terutama SSBN yang besar dan kompleks secara teknologi, seperti kelas Ohio milik Amerika Serikat, memerlukan perawatan yang ekstensif dan penanganan teknis yang terus-menerus. Dari 14 SSBN kelas Ohio milik AS Serikat, biasanya hanya 10 hingga 12 yang tersedia secara operasional pada waktu tertentu. Masing-masing memiliki 2 kru, biru dan emas, yang bergantian melakukan patroli selama 77 hari, kemudian diikuti dengan 35 hari di pelabuhan. Fakta bahwa AS memiliki 14 SSBN memungkinkan adanya pencegahan di laut secara praktis terus-menerus. Dengan 4 hingga 6 SSBN biasanya dikerahkan secara global pada waktu tertentu. Kapal selam Tiongkok juga harus bersandar lama di antara penugasan, sehingga biasanya hanya 2 hingga 3 yang aktif secara operasional sekaligus.
Jika kapal-kapal itu hancur, kemampuan pencegahan nuklir bawah laut Tiongkok akan punah. Selain keunggulan 2 kali lipat dalam jumlah SSBN yang beroperasi di laut, Amerika Serikat juga selalu memiliki 1 atau 2 kapal selam kelas Ohio SSGN yang beroperasi di laut pada waktu tertentu. Kapal-kapal ini memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap berada di laut dalam jangka waktu yang lama. Salah satu SSGN, yaitu USS Florida, terkenal karena tetap berada di laut selama 727 hari, hampir 2 tahun, dengan melakukan rotasi kru dan pengisian ulang persediaan di luar negeri. Perbedaan jumlah ini bukan hanya memberi Amerika Serikat keuntungan besar atas Tiongkok dalam jumlah lokasi untuk melancarkan serangan diam-diam. Kapal selam serang Amerika Serikat punya daya tembak jauh lebih besar. 6 kapal selam Tiongkok tipe 094 atau kelas Jin SSBN dapat membawa hingga 12 SLBM masing-masing, sehingga total kapasitasnya adalah 72 SLBM yang dapat diluncurkan secara bersamaan. Setiap SLBM diperkirakan membawa 3-5 hulu ledak nuklir per misil. Itu memberikan Tiongkok total muatan SLBM antara 216 hingga 360 hulu ledak nuklir. Sebaliknya, 14 SSBN kelas Ohio milik Amerika Serikat masing-masing dapat membawa hingga 20 SLBM Trident II D5. Awalnya, kapal-kapal ini dirancang membawa 24 SLBM dengan beberapa hulu ledak yang dapat diarahkan ke sasaran secara terpisah. Namun jumlahnya dikurangi sesuai perjanjian START baru. Perjanjian itu dibiarkan berakhir oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, meski Rusia ingin memperpanjangnya dan kesepakatan baru masih bisa dinegosiasikan. Dengan Amerika Serikat di bawah Trump yang tampaknya telah meninggalkan gagasan pengendalian senjata sama sekali, mungkin kita akan melihat kapasitas pembawa SLBM pada SSBN milik AS Serikat meningkat dalam waktu dekat. Saat ini, kapal selam itu bisa membawa 20 Trident masing-masing. Setiap rudal Trident II D5 dapat membawa hingga 8 hulu ledak nuklir yang dapat bermanuver secara independen. Namun, muatan saat ini diperkirakan sebanyak 4 hingga 5 hulu ledak per rudal demi alasan operasional dan kepatuhan terhadap perjanjian. Itu berarti Amerika Serikat mengerahkan antara 1.120 hingga 1.400 hulu ledak nuklir setiap saat, 3 hingga 4 kali lebih banyak daripada Tiongkok. Tiongkok harus menggandakan armada SSBN dan melipat gandakan kekuatan tembaknya 4 kali lipat untuk menyamai Amerika Serikat. Itu berarti mereka harus sangat meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir mereka. Persediaan hulu ledak nuklir Tiongkok diperkirakan sekitar 600 hingga 700. Para ahli memperkirakan jumlahnya naik jadi sekitar 1.000 di akhir dekade ini, namun masih jauh di bawah persediaan Amerika Serikat. Amerika Serikat diperkirakan memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir yang siap digunakan. Jika tidak menghitung 1.477 hulu ledak yang sedang dalam proses dibongkar, Amerika Serikat diperkirakan memiliki sekitar 1.770 hulu ledak nuklir yang sudah dikerahkan dan 1.930 lainnya dalam cadangan. Hanya Rusia yang memiliki lebih banyak, dan itu pun tidak terlalu jauh. Masih ada jarak yang sangat besar bagi Tiongkok untuk menyusul, tapi mereka sedang berusaha. Sekarang, beberapa ahli memprediksi bahwa dengan keunggulan besar dalam kapasitas pembangunan kapal, Tiongkok akan mencapai kesetaraan jumlah atau bahkan keunggulan dalam hal ini dalam dekade berikutnya. Saat ini, Tiongkok diperkirakan memiliki kapasitas pembuatan kapal 230 kali lipat dibanding Amerika Serikat, dan kesenjangannya terus melebar tiap tahun. Namun, membangun lebih banyak kapal selam tidak berarti bisa bersaing. Pengalaman tak bisa dibeli, dan Amerika Serikat jelas lebih berpengalaman. Armada saat ini mencerminkan puluhan tahun keunggulan rekayasa dan pandangan strategis, didukung oleh persenjataan bertenaga nuklir sepenuhnya yang mendominasi wilayah bawah laut. Armada saat ini terdiri dari kapal selam serang nuklir kelas Virginia yang mutakhir, kapal selam nuklir peluncur rudal balistik kelas Ohio yang sudah menua namun masih menjadi yang terbaik di dunia, ditambah sejumlah kecil kapal selam kelas Seawolf yang sangat canggih, serta kekuatan besar kapal selam kelas Los Angeles yang sudah menua. Kapal selam kelas Columbia SSBN yang canggih sedang dikembangkan, dengan kapal utama diperkirakan dikirim pada akhir dekade ini. Seperti yang telah kita bahas, kapal selam kelas Ohio membawa hingga 20 rudal Trident II D5, masing-masing dengan beberapa kendaraan masuk kembali yang dapat diarahkan secara independen atau MERB yang mampu menyerang target sejauh 7.500 mil. Kelas Virginia yang sekarang hadir dalam konfigurasi Blok 5 mengintegrasikan modul muatan Virginia sepanjang 84 kaki, meningkatkan kapasitas Tomahawk menjadi 40 rudal per kapal. Itu adalah jumlah kekuatan tembak yang sangat besar.
Tetapi teknologi mereka yang tak tertandingi benar-benar membedakan mereka, terutama dalam hal siluman dan akustik. Kelas Virginia menggunakan propulsor pump jet dan lapisan lambung anekoid atau bebas gema untuk mencapai tingkat kebisingan di bawah 100 desibel. Itu hampir setara dengan kebisingan laut, membuatnya seperti hantu bahkan untuk hidrofon paling sensitif. Namun di sisi lain, kapal ini dilengkapi dengan perangkat sonar ANBQQ-10V dipasangkan dengan arai haluan aperture besar dan arai tunda TB29A. Perangkat ini dapat memproses data akustik dengan tingkat ketelitian sedemikian rupa sehingga dapat membedakan nada putaran poros kapal selam dari suara paus pada jarak lebih dari 50 mil laut. Kapal selam Tiongkok belum mampu menyaingi performa Amerika Serikat dan kemungkinan tak akan berubah dalam waktu dekat meski mereka terus berusaha. Kapal selam Tiongkok tipe O93B telah mengalami kemajuan dibandingkan pendahulunya yang berisik, yaitu kelas O91 Han dengan mengadopsi peredam poros dan lambung berbentuk tetesan air untuk meredam kebisingan hingga tingkat yang cukup baik, yaitu 120 desibel. Kelas Yuan melangkah lebih jauh, memanfaatkan teknologi propulsi independen udara atau AIP untuk mencapai tingkat kebisingan sekitar 110 desibel. Ubin anekoidnya yang direkayasa balik dari desain kelas Kilo Rusia juga meredam pantulan sonar dengan lebih efektif dibandingkan model-model lama. Intinya adalah bahwa kapal selam ISS masih dapat mendeteksi kapal selam Tiongkok yang paling senyap sekalipun dari jarak yang cukup jauh, seringkali sebelum mereka sendiri terdeteksi. Deteksi bawah air Tiongkok terus meningkat, namun masih kalah dalam jangkauan dan ketelitian. Sekarang dalam bentrokan kapal selam, tingkat keterdeteksian berbanding terbalik dengan tingkat kelangsungan hidup. Singkatnya, jika Anda terdengar, Anda bisa diserang. Begitu juga sebaliknya. Keunggulan teknologi Amerika Serikat berarti kapal selam Tiongkok jauh lebih mudah ditemukan dan diserang. Dan Tiongkok saat ini tidak berdaya untuk melakukan apapun terhadap hal itu. Sekarang, jika laporan dan analisis berbasis fakta tentang urusan militer yang Anda cari, Anda berada di tempat yang tepat. Berlangganan The Military Show untuk terus mengikuti perkembangan cerita-cerita militer terpenting dan maknanya. Keunggulan bawah air yang dimiliki AITS Serikat berkat sonar dan sensor yang lebih unggul semakin diperkuat oleh interoperabilitas jaringan armada AITS Serikat yang juga lebih baik. Sistem tempur Anbek-1 di kapal selam kelas Virginia menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk satelit, drone MQ-4C Triton, dan pesawat P-8 Poseidon, sehingga memungkinkan penargetan dan perencanaan misi yang lebih tepat. Ini memberi kapal selam ISS keunggulan besar, memungkinkan mereka beroperasi dengan kesadaran situasi lebih tinggi dari lawan, meski pembaruan waktu nyata terbatas saat berada sepenuhnya di bawah air. Konektivitas mendalam ini juga meliputi gugus tempur kapal induk dengan kapal selam sebagai pengintai terdepan. Di sini tugas mereka adalah menyampaikan komunikasi frekuensi radio terenkripsi melalui tiang OE-538 mereka untuk mengarahkan aset permukaan seperti kapal perusak kelas Arleigh. Di Laut Cina Selatan, pendekatan jaringan ini memungkinkan kapal selam AS Serikat berkoordinasi dengan helikopter perang anti kapal selam atau ASW yang menjatuhkan sonobui ANSSQ-62 untuk menentukan posisi kapal selam Tiongkok secara triangulasi. Dengan cara ini, Angkatan Laut ISS mengatasi perairan dangkal yang memantulkan sonar dan dapat menyulitkan operasi kapal selam. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas sebentar lagi. Namun tingkat interoperabilitas dan dominasi multidomain yang maju ini menunjukkan pengalaman Angkatan Laut Amerika Serikat yang tak tertandingi dalam peperangan kapal selam. Amerika Serikat telah mengasah taktik dan teknik ini selama beberapa dekade, sementara Tiongkok baru mulai mengembangkannya sekarang. Sekali lagi, ini adalah soal pengalaman yang harus diperoleh, bukan dibeli. Amerika Serikat menguasai peperangan anti kapal selam selama Perang Dingin, puluhan tahun di mana Tiongkok dilanda kemiskinan ekstrim dan militernya berada dalam kondisi berantakan. Bagi Amerika Serikat, melacak ancaman dari kapal selam Soviet kelas Alpha dan Akula di sepanjang celah JIUK Atlantik menuntut inovasi seperti jaringan hidrofon SOSIS dan pelatihan yang ekstensif. Kemampuan kru menafsirkan sinyal tonal samar bilapisan termal padat diasah di fasilitas yang telah lama berdiri seperti Sekolah Kapal Selam Angkatan Laut di Graden. Sekolah Graden didirikan pada tahun 1916, itu berarti 110 tahun yang lalu, menyoroti betapa lamanya Amerika Serikat telah menjadi jago dalam dunia kapal selam. Beberapa fasilitas pelatihan kapal selam lainnya kemudian bermunculan, khususnya Pusat Pelatihan Kapal Selam Angkatan Laut Pasifik atau NSTCP di Pearl Harbor, Hawaii.
fasilitas pembelajaran kapal selam Norfolk atau SLFN di Norfolk, Virginia, dan fasilitas pelatihan Trident di Kings Bay, Georgia, serta Bangor, Washington. Sebuah pusat pelatihan tenaga kerja kapal selam yang baru saat ini sedang dikembangkan di Danville, Virginia. Sebaliknya, Tiongkok memiliki satu akademi pelatihan kapal selam utama, yaitu Akademi Kapal Selam Angkatan Laut atau NSA di Qingdao. Akademi tersebut didirikan pada 1953, hampir 4 dekade setelah Akademi Kapal Selam pertama Amerika Serikat, dan dalam beberapa tahun terakhir mengalami perluasan besar, termasuk kampus baru yang dibuka sekitar 2016. Hasil akhirnya adalah Tiongkok sangat terlambat dibandingkan Amerika Serikat dan masih terus berusaha mengejar ketertinggalan. Awak kapal selam Tiongkok rata-rata memiliki 10 tahun pengalaman, sedangkan di IRICAS 15-20 tahun. Dan pengalaman ini sangat berpengaruh. Pada akhir Perang Dingin, Amerika Serikat hampir sepenuhnya mendominasi bawah laut Soviet, dan kondisi ini masih berlanjut dengan Rusia hingga kini. Setelah Uni Soviet runtuh dan Perang Dingin berakhir pada akhir 1980-an, keahlian bawah laut ini beralih ke misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian, atau yang dikenal dengan ISR. Kapal selam kelas Los Angeles berpatroli di Teluk Persia selama operasi Badai Gurun dan kebebasan Irak, mencegat komunikasi dan meluncurkan Tomahawk. Kemudian, kapal selam kelas Virginia membayangi kapal selam Iran pada awal tahun 2020-an. Sepanjang waktu itu, misi-misi tempur ini terus diperkuat dengan pelatihan yang ketat. Latihan berskala besar seperti RIMPAC secara rutin melibatkan kapal selam serang bertenaga nuklir IRSAS beroperasi bersama Angkatan Laut Sekutu dalam skenario peperangan anti kapal selam yang kompleks, menyempurnakan taktik untuk pertempuran pesisir Pasifik di masa depan melawan Tiongkok. Hal ini bisa sangat penting dalam konfrontasi bersenjata besar dengan Tiongkok. Operasi di perairan dangkal dan pesisir adalah salah satu bidang peperangan kapal selam di mana kesenjangan antara kemampuan Amerika dan Tiongkok tidak terlalu mencolok. Di laut lepas, tak ada angkatan laut yang menyaingi kemampuan Angkatan Laut AI Serikat. Selain armada kapal induk, kapal perusak, dan kapal selamnya yang terbaik di dunia, Amerika Serikat juga memiliki jaringan pangkalan dan instalasi militer yang jauh lebih luas yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Perkiraan 750 hingga 800 pangkalan militer milik Amerika Serikat tidak hanya membuat semua kekuatan militer saat ini tertinggal jauh. Ini adalah jaringan militer terbesar dalam sejarah umat manusia, jauh melampaui kehadiran militer di luar negeri negara manapun. Pesaing terdekatnya adalah Inggris dengan sekitar 145 instalasi militer di luar negeri. Prancis dan Turki masing-masing memiliki sekitar 30 hingga 50 instalasi militer di luar negeri. Rusia diperkirakan memiliki 52 instalasi militer di luar negeri, sementara Tiongkok memiliki 29. Pangkalan Rusia terutama berada di Republik Asia Tengah yang bertetangga, serta di Suriah dan Armenia di selatan. Pasukan Tiongkok juga terkonsentrasi di sekitarnya, dengan hanya pangkalannya di Djibouti dan Kuba yang terletak di bagian dunia yang jauh. Sebaliknya, Amerika Serikat benar-benar ada di mana-mana, di setiap sudut, setiap benua di dunia. Sementara angkatan laut lain fokus pada pertahanan lokal, Angkatan Laut Amerika Serikat dirancang untuk proyeksi kekuatan global. Tiongkok secara aktif memperluas angkatan lautnya menjadi armada laut lepas yang bisa menantang Angkatan Laut Amerika Serikat secara global, atau setidaknya melindungi armada kargonya dimanapun. Jika pengiriman global terus terjerumus ke dalam keadaan tanpa hukum dan pembajakan, namun ini perkembangan baru dalam doktrin militer Tiongkok dan kemungkinan akan butuh setidaknya beberapa dekade bahkan untuk mulai mengejar ketertinggalan. Hingga baru-baru ini, armada Tiongkok sangat diprioritaskan untuk mempertahankan perairannya, menolak superioritas Angkatan Laut Amerika dan menginvasi Taiwan, bukan untuk memproyeksikan kekuatan laut secara global. Baru dalam 1 atau 2 dekade terakhir, fokus Tiongkok telah bergeser dari pertahanan pesisir ke proyeksi kekuatan. Dan dalam upayanya mempertahankan diri dari kemungkinan agresi Amerika Serikat, Tiongkok telah menunjukkan, dan banyak ahli melalui simulasi perang mereka juga membuktikan, bahwa meskipun inferior, armada kapal selam Tiongkok mungkin cukup efektif. Meski tidak memiliki akustik, sensor canggih, dan daya tembak seperti kapal selam nuklir Amerika Serikat, kapal selam diesel listrik Tiongkok tetap bisa memberi kejutan tidak menyenangkan bagi armada Amerika Serikat yang menyerang. Senjata yang mereka miliki mungkin tidak setingkat dengan milik Amerika Serikat, tetapi tetap saja memiliki daya hancur yang cukup besar. Rudal jelajah anti kapal YJ-18 terbang dengan kecepatan Mach 3 sekitar 2.300 mil per jam dengan jangkauan 335 mil. Fase terminal saat rudal meluncur rendah di atas permukaan laut diperkirakan jadi tantangan bagi pertahanan Aegis Amerika Serikat.
JL-3 SLBM milik kelas Jin membawa MERV memperkuat daya tangkal nuklir, sementara torpedo U-6 yang dimodelkan dari torpedo MK-48 milik AS membawa hulu ledak seberat 450 pon dengan jangkauan 28 mil. Tentu saja, kekuatan senjata itu sia-sia jika kapal selam yang membawanya bisa terdeteksi sonar Amerikas. Namun, di perairan dangkal Laut Cina Selatan dan di sekitar pulau-pulau rantai pulau pertama dan kedua, perhitungannya berubah. Lantai laut sedalam 230 kaki di wilayah ini dan pesisir yang dipenuhi terumbu karang membuat sonar terpencar. Bayangkan gelombang sonar SQS-53C memantul dari terumbu karang Spratly. Kondisi ini menguntungkan operasi senyap kapal selam diesel listrik kelas UN berkat AIP dan memiliki draft 22 kaki menjadikannya ideal untuk bersembunyi di dekat pos-pos sengketa seperti Fiery Cross. Dengan jarak tempuh 8.000 mil laut, kapal ini dapat membuntuti kapal induk AS berminggu-minggu. Inilah saat terbaik WJ-18 melakukan penyergapan. Kapal selam kelas Virginia Asreka dirancang menyelam hingga 2.000 kaki, tapi keunggulannya berkurang di perairan dangkal seperti ini. Draft mereka yang mencapai 33 kaki berisiko terseret dasar laut di perairan yang lebih dangkal. Meskipun sonar BQQ-10, mereka mampu mengimbangi dengan mengolah pantulan sinyal yang penuh gangguan, di mana sonar Tiongkok yang lebih rendah gagal. Namun, di luar landas kontinen ini, di perairan dalam tidak ada persaingan. Di Selat Luzon yang kedalamannya 3,1 mil, kapal selam nuklir Amerika Serikat terbukti unggul berkat kecepatan sprint 30 knot dan ISR berjaringan dengan pesawat intai P-8 yang memungkinkan serangan jarak jauh. Latihan perang bawah laut secara rutin seperti Black Widow 2025 yang diadakan di dekat Hawaii dan Sea Dragon 2025 serta latihan Malabar 2025 yang diadakan di dekat Guam menyempurnakan taktik dan koordinasi dengan sekutu. Proyeksi jarak jauh ini dengan presisi dan ketahanan menjaga dominasi Amerika Serikat di wilayah yang cukup dalam. Namun, Tiongkok berharap menutupi kekurangan kekuatan teknologinya dengan jumlah yang sangat besar. Mereka berusaha memperkecil kesenjangan lewat peningkatan produksi kapal selam. Kapal selam kelas Yuan seharga $200 juta, sedangkan kelas Virginia lebih dari $3 miliar. Ini menunjukkan Tiongkok tak hanya memproduksi lebih banyak dari Amerika Serikat, tapi juga lebih efisien biayanya. Langkah lain yang diambil Tiongkok dalam hal ini adalah pengembangan drone kapal selam, atau lebih tepatnya, kendaraan bawah laut tak berawak berukuran besar atau UUV. Masih belum jelas seberapa besar perubahan yang bisa dihasilkan oleh teknologi ini, atau apakah Tiongkok berniat mempersenjatai mereka dengan senjata nuklir untuk menciptakan analog dari UUV Poseidon milik Rusia. Mereka saat ini bersenjata konvensional dan digunakan untuk pengintaian serta penanaman ranjau. Namun untuk saat ini, Tiongkok masih unggul di bidang ini. Pada September 2025, Angkatan Laut Tiongkok memamerkan AGX-002 dan HSU-100 Extra Large Uncrewed Underwater Vehicles atau XXL UUV yang berukuran panjang 60 hingga 65 kaki. Model yang lebih besar lagi berukuran 135 hingga 150 kaki telah terlihat pada citra satelit sedang dibangun di dekat Hainan. Platform raksasa ini dirancang untuk menyaingi kapal selam diesel konvensional dalam hal ukuran, namun beroperasi tanpa awak. Mereka diyakini dilengkapi untuk misi jarak jauh, berpotensi membawa torpedo, ranjau laut, atau bahkan meluncurkan UUV yang lebih kecil. Sekali lagi, tidak ada bukti bahwa Tiongkok berniat mempersenjatai mereka dengan senjata nuklir, setidaknya untuk saat ini. Model yang lebih kecil seperti Qilin ARV, kendaraan hibrida otonom yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dan mampu merayap di dasar laut, serta Haishan 6000 AUV yang mampu menyelam hingga 3,7 mil menunjukkan spektrum kemampuan yang luas. Dan banyak dari UUV ini sudah aktif. Tiongkok telah mengerahkan CWING dan HSU-001 UUV untuk pengawasan, peperangan ranjau, dan pengumpulan intelijen dengan penempatan yang diamati di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, dan bahkan Pasifik. Tidak mau kalah, AS memiliki program XLU UV sendiri yang berpusat pada Boeing Orker. Orker adalah kapal selam otonom diesel listrik sepanjang 85 kaki dan berbobot 85 ton. Yang dirancang untuk misi jarak jauh selama berbulan-bulan hingga 6.500 mil laut. Ruang muatan modular sepanjang 30 kaki miliknya mampu membawa hingga 8 ton, termasuk ranjau seperti Hammerhead yang direncanakan, UUV yang lebih kecil, sensor, atau sistem peperangan elektronik. Itu sudah cukup untuk menyaingi kapal selam sejenis Tiongkok.
Namun program Orca telah mengalami penundaan yang signifikan dan pembengkakan biaya dengan keterlambatan hingga 3 tahun dari jadwal dan kelebihan anggaran sebesar $242 juta pada akhir tahun 2022. Orca pertama dikirim pada bulan Desember 2023, dengan unit kedua baru dijadwalkan untuk dikirim pada Maret 2026. Pada akhirnya, kapal selam otonom mungkin akan mengubah perimbangan di bawah laut secara dramatis, seperti halnya pesawat otonom atau drone telah mengubah peperangan di udara dan di darat. Penggunaan drone laut oleh Ukraina untuk meneror armada Laut Hitam Rusia dan armada kapal tanker bayangan adalah salah satu contohnya. Namun untuk saat ini, AS adalah raja kapal selam yang tak terbantahkan. Satu kapal selam kelas Virginia SSN yang berpatroli di lepas Scarborough Shoal dapat meluncurkan 40 rudal Tomahawk untuk menghancurkan armada invasi plan yang menargetkan Taiwan dalam beberapa menit. Ini benar-benar membuat panik di Tiongkok. Presiden Xi Jinping menyaksikan militer yang dibangunnya puluhan tahun mendapat peringatan paling brutal yang bisa dibayangkan. Xi tidak pernah menduga hal ini. Ketika AS mulai membombardir Iran, dia pikir Tiongkok aman. Tapi apa yang telah dilihat Xi membuatnya ketakutan, karena itu memberitahu Presiden Tiongkok satu hal yang sangat penting. Tiongkok belum siap. Tiongkok belum siap menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat yang baru saja ditunjukkan, yang akan membuat Xi ketakutan, sementara analis percaya ia siap menginvasi Taiwan pada 2027. Namun, Tiongkok juga belum siap menghadapi badai geopolitik jika suatu saat berperang dengan Amerika Serikat. Kami akan membahas aspek geopolitik nanti di video ini, tapi dari sisi militer, Amerika Serikat telah menunjukkan beberapa hal selama perang singkatnya dengan Iran yang pasti membuat Xi ketakutan. Pertama, AS telah membuktikan bahwa mereka bisa membutakan seluruh negara sebelum melakukan serangan. Itu yang dilakukan American S di Iran, menurut analis intelijen dan pakar keamanan siber Ryan Macbeth dalam video di YouTube. AS dapat mengordinasikan aksi udara, luar angkasa, dan siber untuk mengacaukan jaringan sensor serta komando dan kendali, sehingga Iran kesulitan melihat, berkoordinasi, dan merespons, kata Macbeth. Memang, beberapa jam pertama serangan gabungan AS dan Iran tidak ditandai dengan bom dan rudal yang dijatuhkan, melainkan oleh upaya terkoordinasi untuk mematikan sistem-sistem Iran, sehingga meningkatkan peluang AS menemukan targetnya tanpa Iran bisa berbuat apa-apa. Lawfare Media menyebut operasi cyber ini kunci dalam eliminasi awal pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, karena membuat Amerika Serikat dan Israel tahu kapan Khamenei bertemu pejabat senior penting sehingga memberi waktu tepat untuk menyerang. Operasi siber dan intelijen lainnya memastikan bahwa Amerika Serikat telah mematikan sebagian besar jaringan pertahanan udara Iran sebelum mengirimkan pembom dan jet tempurnya ke medan tempur. Pada saat Iran bahkan baru bisa memikirkan balasan, ribuan target sudah hancur dan Iran sudah berada dalam posisi terdesak. Kita akan segera membahas lagi skala serangan Amerika. Dengan melumpuhkan mata dan telinga Iran, Amerika Serikat memperlihatkan pada Tiongkok apa yang akan mereka lakukan jika terjadi perang antara kedua negara. Ini penting bagi kekuatan dan skala serangan Amerika Serikat juga berdampak pada respons. Jika Anda adalah kru di tim rudal anti kapal dan tidak ada siapapun di ujung telepon yang memberitahu Anda untuk menembak dan kemana harus menembak, Anda tidak akan menembak, kata Macbeth. Itulah inti tindakan AS di Iran yang harus ditanggapi Xi dengan sangat serius. Anda bisa membangun salah satu persenjataan rudal terkuat, seperti diyakini telah dilakukan Tiongkok. Di bidang rudal balistik antar benua saja, Newsweek mengatakan bahwa Tiongkok memiliki 550 peluncur dan sekitar 400 rudal. Namun, semua itu sia-sia jika sistem komando dan kontrol dimatikan, sehingga operator di lokasi ini dan banyak lokasi peluncuran lain di Tiongkok tak bisa berkomunikasi dengan pimpinan militer. Ini kabar buruk bagi Xi dalam konflik dengan Amerika Serikat. Situasi makin sulit bagi Xi jika memasukkan Taiwan, target utamanya, ke dalam perhitungan. Menurut Macbeth, rencana Tiongkok untuk Taiwan bukan terutama soal pendaratan tentara di pantai, meski itu tetap dicoba. Rencananya membombardir Taiwan dengan rudal, sehingga komando dan kendali harus berjalan baik. AS telah membuktikan di Iran bahwa mereka bisa mematikan semuanya sebelum menyerang, dan ini jadi peringatan keras bagi Xi. Tadi kita bicara soal target, ini membawa ke masalah kedua bagi Xi usai tindakan Amerika Serikat di Iran, benar-benar mengejutkan dan menggentarkan. Dengan mata dan telinga Iran yang dilumpuhkan, AS berhasil melumpuhkan infrastruktur militer Iran. AS membuktikan mampu meningkatkan serangan besar-besaran sejak hari pertama, menghantam sekitar 1.000 target sekaligus. Setelah sekitar 1 minggu konflik, Breaking Defense melaporkan AS telah melakukan lebih dari 3.000 serangan dan menghantam 43 kapal milik Iran.
Selain pusat komando dan kontrol yang sudah kami sebutkan, AS juga telah menghantam fasilitas produksi dan peluncuran drone serta rudal milik Iran. Sampai-sampai, menurut beberapa sumber, peluncuran drone Iran sekarang turun 83% dan serangan rudal balistiknya turun 90% dibandingkan dengan upaya pertama Iran untuk merespons. Skala besar ini jadi pesan untuk siapa saja yang ingin menentang Amerika Serikat di masa depan. Serangan ASX terjadi dalam skala yang tak pernah dibayangkan. Alih-alih badai diikuti gelombang pasang seperti operasi badai gurun, kami memberi musuh 1000 tornado di malam pertama, seperti dikatakan Macbeth. Dan dia benar, AS telah membuktikan bahwa mereka mampu mengordinasikan jet dan pembomnya dengan divisi luar angkasa, siber, dan angkatan lautnya yang menunjukkan kemampuan tempur teruji yang jelas tidak dimiliki Tiongkok. Xi mungkin mengira Tiongkok bisa melakukan hal serupa, tetapi militer Tiongkok yang besar belum pernah diuji di era modern. AS sudah membuktikan kemampuan mereka di Iran. Dan itu berarti Xi tahu bahwa Amerika Serikat bisa melakukan semuanya lagi terhadap Tiongkok jika dia cukup bodoh untuk melancarkan invasi ke Taiwan yang melibatkan Amerika Serikat. Masih banyak yang akan dibahas di video ini. Berikutnya adalah kemampuan siluman jarak jauh Amerika. Meskipun kini Amerika Serikat menggunakan pembom non-siluman lamanya untuk menyerang Iran, di awal perang, ASX sempat mengerahkan pembom siluman B-2 Spirit. Pembom melakukan serangan presisi di bawah hidung pertahanan udara Iran, dan itu sangat mengesankan. Namun, jangkauan serangan siluman luar biasa ini pasti menarik perhatian Xi. Pembom B-52 Amerika menyelesaikan penerbangan pulang pergi selama 37 jam dari daratan utama Serikat ke Iran untuk melakukan serangan presisi terhadap beberapa fasilitas Iran selama jam-jam awal kampanye. Mereka tetap di udara karena AS punya armada besar pesawat tanker pengisian bahan bakar. Pikirkan apa artinya ini bagi Xi. Sekarang dia tahu bahwa pilot Amerika Serikat dilatih hingga tingkat yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa terbang selama sekitar 1,5 hari tanpa henti, tetap melakukan serangan mereka dengan sempurna, lalu pulang. Di sini, anggapan bahwa Tiongkok berada di luar jangkauan tidak berlaku. Jika AS memutuskan untuk mengebom Tiongkok, seperti yang mungkin terjadi jika terjadi invasi ke Taiwan, tidak ada yang bisa dilakukan Tiongkok terhadap B-2 selain berharap bahwa pertahanan udaranya yang sudah dilemahkan oleh strategi ASK yang mematikan mata dan telinga Tiongkok bisa melakukan sesuatu terhadap mereka. Apakah Tiongkok memiliki kemampuan serupa? Mungkin Tiongkok memiliki H-20. Pembom siluman itu dirancang menyaingi milik Amerika Serikat, namun menurut Aerospace Global News, pembom tersebut menghilang dari radar pada 2025 dan butuh beberapa tahun lagi sebelum jadi ancaman bagi Amerika Serikat. Meski sudah tersedia hari ini, kita tetap kembali ke poin yang telah dibahas sebelumnya. Amerika Serikat baru saja membuktikan apa yang bisa dilakukan pembom silumannya di Iran. Kemampuan Tiongkok saat ini sebagian besar masih bersifat teoritis, jadi Xi harus menghadapi kenyataan bahwa dia tahu Amerika Serikat memiliki kemampuan siluman jarak jauh, tetapi dia tidak benar-benar yakin bahwa dia bisa mengatakan Tiongkok dapat menandingi Amerika Serikat dalam hal itu. Dan entah bagaimana, situasinya menjadi semakin buruk bagi Xi. Kita telah membahas bagaimana Amerika Serikat berulang kali membuktikan diri di bidang militer. Amerika Serikat mampu menyerang ribuan target dalam beberapa hari, memakai teknologi siluman jarak jauh, dan melumpuhkan kemampuan deteksi dan pengintaian lawan. Namun, ada ancaman lebih eksistensial bagi Xi dari tindakan Amerika Serikat di Iran yang tadi sempat kita bahas. Ali Khamenei telah meninggal. Itu mengubah segalanya tentang bagaimana Xi harus menghadapi perang apapun yang berpotensi melibatkan Amerika Serikat. Masih banyak hal seperti ini, jadi jika The Military Show bermanfaat, pastikan sudah berlangganan channel ini. AS menunjukkan pada Xi di Iran bahwa mereka akan menargetkan kepemimpinan tertinggi sebuah negara saat konflik muncul. Macbeth mengatakan gelombang awal disinkronkan dengan serangan Israel ke pemimpin tertinggi Iran. Intinya, intelijen Amerika Serikat yang menentukan apakah akan membantu sekutu menemukan sesuatu yang sangat terlindungi. Mereka bisa melakukannya, setidaknya kadang-kadang. Ini menimbulkan pertanyaan untuk Xi, bisakah Tiongkok melindungi para pemimpin tertingginya? Iran tidak bisa, dan kita tahu bahwa Iran memiliki jaringan besar bunker bawah tanah yang memang dirancang untuk tujuan itu. Tiongkok mungkin punya hal serupa, tapi mereka sadar Amerika dan Israel tetap bisa menyerang. AS hanya perlu tahu satu pertemuan atau momen saat mereka terekspos, lalu semuanya selesai. Xi akan tersingkir, dan dia menyadarinya. Situasi Presiden Tiongkok memburuk karena Amerika dan Israel menunjukkan mereka tidak berhenti pada pucuk pimpinan saja. Para pemimpin politik dan militer Iran telah dieliminasi dalam serangan udara besar, sehingga Xi tidak bisa mengandalkan pihak lain melanjutkan tugasnya jika Amerika Serikat menyerang dengan rudal dan bom. Seperti yang dilaporkan Sky News, Israel mengklaim bahwa sekitar 40 komandan militer tertinggi Iran telah disingkirkan selama gelombang serangan awal bersama Amerika Serikat.
Saat ini, Iran sudah memilih pemimpin tertinggi yang baru. Setelah masa singkat di mana Dewan Sementara yang terdiri dari 3 orang mengambil alih tugas kepemimpinan, Majelis Ahli bergerak cepat untuk menunjuk Mujtaba Khomeini, putra dari almarhum Ayatollah Ali Khamenei. Tapi itu hanya berarti Majelis Ahli sekarang memiliki satu ember besar cat dan kuas yang siap untuk menjadikan orang lain sasaran berikutnya. Jika Xi tumbang akibat serangan serupa, apakah ada orang di Tiongkok yang bahkan ingin mengambil pekerjaan itu sementara Amerika Serikat sedang menyerang? Xi melihat upaya terkoordinasi di Iran untuk melumpuhkan pucuk pimpinan rezim suatu negara, dan itu berhasil. Bagi Xi, waktunya sangat buruk karena ia sudah lama menyingkirkan jajaran teratas militer Tiongkok. Pada 3 Maret, BBC melaporkan bahwa Tiongkok telah mencopot 3 jenderal militer berpengalaman, Gao Jin, Liu Lei, dan Han Weiguo dari Dewan Penasihat Politik tertinggi. 3 hari sebelumnya, 27 Februari, BBC melaporkan Tiongkok mencopot 19 pejabat, termasuk 9 dari Tentara Pembebasan Rakyat ketika Xi berupaya mengonsolidasikan kekuasaan. Setelah kejadian di Iran, Xi mungkin menganggap langkah ini sebagai kesalahan besar. Pejabat berpengalaman dicopot dan kemungkinan digantikan oleh penjilat yang patuh pada Xi. Itu baik-baik saja bagi Xi selama dia masih hidup dan berkuasa, tapi bagaimana jika dia sudah tiada karena Aimarisat mengirim bom ke bungker miliknya? Struktur militer dan politik Tiongkok runtuh mirip seperti di Iran. Namun, Tiongkok masih punya andalan. Seperti Iran, Tiongkok punya strategi rudal untuk menahan Amerika Serikat. Tidak bisa disangka bahwa Tiongkok lebih kuat dalam hal ini dibandingkan Iran karena mereka telah membangun persediaan rudal besar-besaran sebagai persiapan untuk invasi ke Taiwan, serta untuk mempertahankan diri dari serangan. Kamu tadi menyebut persediaan rudal balistik Tiongkok. Iran juga memiliki persediaan besar miliknya sendiri, dengan beberapa orang di Israel percaya bahwa negara itu akan mengumpulkan 8.000 rudal balistik pada tahun 2027 sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel. Penghancuran pusat komando dan kontrol secara drastis mengurangi kemampuan Iran untuk meluncurkan, tapi belum sepenuhnya menghilangkannya. Xi akan memakai fakta itu untuk mendukung strategi rudal miliknya. Namun, Tiongkok juga perlu menjaga lokasi peluncurannya, sebab AS cenderung menyerang lokasi Iran. Bagi ambisi Xi menginvasi Taiwan, ini sangat buruk. Macbeth menjelaskan, lokasi rudal balistik Tiongkok perlu perlindungan rudal darat ke udara, sehingga unit yang dikerahkan ke Taiwan untuk mendukung invasi jadi lebih sedikit. Ini juga berarti unit rudal balistik ini jauh kurang leluasa bergerak. Tiongkok akan terpojok, sama seperti Iran dalam hal rudal darat ke udara. Tiongkok harus sering memindahkan peluncurnya karena setiap serangan rudal meninggalkan jejak yang bisa digunakan untuk menargetkan peluncur itu tak lama kemudian. Masalah Tiongkok adalah peluncurnya lebih sering bergerak daripada menembak, sehingga kapasitas rudal Xi menurun tanpa Amerika Serikat menembak satu peluru pun. Ketakutan terhadap respons membuat rencana lama Tiongkok untuk membanjiri musuh dengan rudal ditinggalkan, diganti serangan lebih jarang dan banyak manuver. Tiongkok juga memberi banyak target untuk Amerika Serikat. Selain 550 peluncur rudal balistik antar benua yang sudah kami sebutkan, Business Insider melaporkan bahwa Pentagon meyakini Tiongkok memiliki 300 peluncur rudal balistik jarak menengah. Tambahkan 150 peluncur untuk rudal jelajah yang diluncurkan dari darat, 250 peluncur untuk rudal balistik jarak pendek, dan 300 peluncur untuk rudal balistik jarak menengah, maka totalnya menjadi 1.550 peluncur rudal balistik. Artinya, ada banyak sasaran bagi aneka serangan S untuk dihantam. Bagi Tiongkok, memiliki begitu banyak peluncur berarti mereka akan mampu mempertahankan strategi yang berfokus pada rudal lebih lama dibandingkan Iran. Namun, strategi itu akan terus melemah karena Amerika Serikat lebih memilih menghantam peluncurnya daripada rudalnya. Dengan kata lain, dan kami juga mengatakan hal yang sama tentang pusat komando dan kontrol, rudal tidak berarti banyak. Ketika Anda tidak memiliki peluncur, Anda tidak bisa meluncurkannya. Tambahkan semua yang telah kita bahas sampai sekarang, dan Anda akan mendapatkan banyak tantangan militer yang kini dihadapi Xi secara langsung saat ia mengamati apa yang dilakukan Amerika Serikat di Iran. Presiden Tiongkok sadar bahwa langkah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat akan membuat negaranya menghadapi strategi shock and awe yang serupa. Meski Tiongkok lebih siap menghadapi dampak strategi ini dibanding Iran, ada faktor lain yang bisa membuat Xi khawatir. Iran menunjukkan kepada Xi bahwa pendekatan kekuatan Amerika Serikat untuk membangun pengaruh global telah sukses. Sebagai balasan serangan AS di wilayahnya, Iran menyerang pangkalan dan target militer AS di kawasan Teluk. Pada 8 Maret, CNBC mencatat bahwa Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lain yang diklasifikasikan Iran sebagai sekutu Amerika Serikat telah diserang dengan drone dan rudal. Ini adalah kesalahan perhitungan Iran. Saat infrastrukturnya runtuh, upaya menekan negara-negara ini justru bisa memperkuat aliansi Amerika Serikat di Teluk, bukan menghancurkannya.
Iran memposisikan diri sebagai martir geopolitik dengan menyerang negara lain untuk menyakiti Amerika Serikat. Xi sadar Tiongkok akan menghadapi situasi serupa jika perang dengan Amerika Serikat, seperti dijelaskan Macbeth. Beberapa hari setelah konflik, lebih banyak sekutu menyadari Iran ancaman eksistensial bagi Timur Tengah dan Tiongkok harus memperhatikan hal ini, kata Macbeth. Dia menunjukkan bahwa militer Amerika Serikat memiliki pangkalan di Korea Selatan dan Jepang, serta pangkalan rotasi di Australia dan Filipina. Xi perlu menyerang pangkalan ini untuk melemahkan serangan Amerika Serikat jika perang benar-benar terjadi. Namun, semua itu hanya akan membuat keempat negara tersebut ikut terlibat dalam pertempuran, sehingga memberikan masalah yang lebih besar lagi bagi Tiongkok. Bayangkan semua ini terjadi akibat Xi menjalankan rencananya menginvasi Taiwan. Invasi ke negara pulau kecil ini justru bisa membuat Tiongkok berperang dengan Taiwan dan Amerika Serikat. Dalam melawan Amerika Serikat, Tiongkok justru menyeret negara-negara lain yang lebih kuat ke dalam perang yang kemudian menentangnya. Soal sekutu, Rusia berada ribuan mil jauhnya dan mungkin masih ingat Tiongkok tak langsung mendukung invasinya ke Ukraina. Iran mulai tidak diperhitungkan, dan pendekatan Tiongkok membangun pengaruh geopolitik lewat investasi belum cukup meyakinkan negara kecil untuk terlibat dalam pertarungan sebesar itu. Di sini kita melihat dua strategi geopolitik berbeda diterapkan. Amerika Serikat menonjolkan kekuatan terbukti dari ratusan pangkalan militernya di dunia. Menurut Al Jazeera, Amerika Serikat memiliki sekitar 750 pangkalan yang tersebar di 80 negara. Tiongkok, di sisi lain, hanya memiliki satu pangkalan militer yang diakui secara publik di luar wilayahnya sendiri, yaitu di Djibouti, dan itu pun lebih berfungsi sebagai pangkalan logistik daripada untuk hal lain. Tiongkok memilih menginvestasikan miliaran dolar untuk membantu negara kecil berkembang. Ini baik untuk jangka panjang, tetapi tidak banyak membantu Tiongkok jika pada 2027 mereka menyerang Taiwan dan Amerika Serikat ikut campur. Yang tersisa bagi Tiongkok adalah situasi di mana mereka terjebak di wilayahnya sendiri oleh negara yang memiliki pangkalan di banyak negara besar yang mengelilingi Tiongkok. Dan seperti yang kita lihat dengan Iran, pangkalan-pangkalan itu akan menjadi target bagi Tiongkok, yang hanya akan semakin memicu ketegangan geopolitik sehingga menyebabkan perang yang lepas dari kendali Xi. Mungkin The Diplomat mengungkapkannya dengan paling baik, seperti yang disampaikannya pada 7 Maret. Setelah mengikuti kemitraan regional Tiongkok selama 10 tahun, kami melihat pengaruh Beijing memuncak saat penandatanganan dan menurun saat risiko keamanan muncul. Laporan itu menyebut Beijing membangun strategi Timur Tengah yang menekankan pengaruh tanpa kehadiran militer. Kami melihat hal itu sekarang di Iran karena Tiongkok tidak terburu-buru melakukan apapun untuk membantu pihak yang seharusnya menjadi salah satu sekutu terkuatnya. Pesan apa yang disampaikan kepada banyak negara yang secara militer jauh lebih kecil dari Iran tentang apa yang akan dilakukan Tiongkok untuk mereka jika mereka terlibat perang dengan Amerika Serikat. Itu bukan pesan yang baik, artinya strategi pengaruh Tiongkok berbasis uang tak sebanding dengan yang ditawarkan Amerika Serikat ke sekutunya. Keamanan dan kekuatan sangat penting di masa perang. Tiongkok tidak menawarkan keduanya ke mitra dan sekutunya, dan Xi mengetahuinya. Peristiwa di Iran membuktikannya. Ketidakaktifan Tiongkok berbicara lebih keras daripada uang yang mereka berikan. Macbeth menyatakan, cepat atau lambat Tiongkok akan dipaksa menyerang negara non-blok dalam perang dengan Amerika Serikat, seperti yang terjadi pada Iran. Saat itu terjadi, Xi akan sadar Amerika punya sekutu siap berperang, sedangkan Tiongkok tidak punya banyak sekutu yang mau bertempur. Tanpa ada siapapun di pihaknya selain dari negaranya sendiri, Xi sedang mengamati Iran dan melihat bayangan masa depan perang jika dia memutuskan untuk berkonflik dengan Amerika Serikat. Setelah ketegangan memuncak selama bertahun-tahun, Pakistan akhirnya mengambil langkah tak terduga. Pakistan melancarkan perang besar terhadap Taliban Afghanistan, memicu konflik yang terasa mendekati Perang Dunia III. Ketika bom berjatuhan di Ukraina, Rusia, Iran, dan pangkalan militer AIKG di Timur Tengah, wilayah lain pun terancam kekacauan seiring perang terbuka antara dua kekuatan besar. Dalam ketegangan terbaru dan mungkin paling berbahaya antara Pakistan dan Afghanistan yang dikuasai Taliban, konflik perbatasan telah berubah menjadi perang terbuka, menurut Menteri Pertahanan Pakistan, Hawaii Muhammad Asif. Menurut klaimnya, Pakistan siap melancarkan perang terhadap Taliban karena sudah kehabisan kesabaran. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Mengapa perang ini terjadi sekarang? Dan apa dampaknya bagi Pakistan, Afghanistan, serta kawasan ini? Kami akan membahas berbagai jawaban atas dua pertanyaan terakhir seiring berjalannya video ini, jadi tetaplah bersama kami. Namun, mengenai bagaimana kita sampai di sini, semuanya dimulai pada 26 Februari ketika sayap militer Taliban melancarkan serangkaian serangan terhadap posisi-posisi Pakistan di sepanjang garis Duran, yang pada dasarnya adalah perbatasan yang memisahkan Pakistan dari Afghanistan. Membentang sekitar 1.600 mil melewati pegunungan dan gurun,
Perbatasan yang diperselisihkan ini pernah menjadi titik panas konfrontasi Pakistan dan Taliban, dan kini kembali memicu konflik. Menurut BBC, serangan Taliban dilancarkan sekitar pukul 8 malam waktu setempat dan menyebar ke provinsi-provinsi perbatasan dekat Kunar, Kos, Nangarhar, Nuristan, Paktia, dan Paktika. Beberapa di antaranya merupakan lokasi pangkalan militer Pakistan. Taliban mengklaim bahwa mereka melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan tersebut sebagai respons atas serangan Pakistan pada 22 Februari terhadap apa yang disebut Pakistan sebagai kamp militan di wilayah Afghanistan yang oleh CNN saat itu disebut sebagai ujian serius bagi perdamaian yang rapuh antara kedua negara tetangga tersebut. Pada 26 Februari, ujian tersebut berakhir dengan kegagalan. Taliban Afghanistan melakukan serangan balasan. Serangan perbatasan Taliban langsung mendapat respons dari Pakistan. Taliban diklaim salah perhitungan dan menembak tanpa provokasi di beberapa lokasi di Khyber Pakhtunkhwa, Barat Laut. Pakistan melancarkan serangkaian serangan bom terhadap apa yang mereka klaim sebagai posisi Taliban di Afghanistan pada dini hari tanggal 27 Februari yang mencakup beberapa serangan ke provinsi perbatasan dan serangan ke target di Kabul. CNN menambahkan, Pakistan diyakini menargetkan Kabul karena kota itu tempat kelahiran Hibatullah Akhundzada, pemimpin Taliban yang tertutup. Belum jelas apakah serangan itu bertujuan menyingkirkan Akhundzada atau hanya simbolis. Meski Pakistan menyebut responsnya sebagai Operasi Righteous Fury, menandakan kemungkinan tujuan menghilangkan Akhundzada. Jika Pakistan ingin membunuh pemimpin Taliban, belum ada konfirmasi keberhasilannya. Taliban pasti tidak akan mengakui kematian pemimpinnya meski benar terjadi. Setelah tanggapan Pakistan, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, membuat sebuah unggahan di X yang sejak itu telah dihapus. Dalam unggahan itu, dia mengklaim Taliban membalas serangan Pakistan dengan menyerang posisi militer di Helmand dan Kandahar. Kebenaran klaim ini masih diperdebatkan, terutama karena unggahan tentang serangan itu segera dihapus setelah diposting. Pakistan menyatakan drone Taliban telah menyerang 3 lokasi sejak pertempuran dimulai. 2 di antaranya adalah target militer, termasuk akademi militer di Abbottabad dan sekolah artileri di Nowshera. Salah satu drone Taliban dilaporkan jatuh dekat sekolah dasar di Swabi. Drone itu memang untuk menyerang sekolah itu, artinya Taliban menargetkan warga sipil. Penggunaan drone oleh Taliban untuk militer belum pernah terjadi sebelumnya, karena sebelumnya mereka hanya dianggap memiliki akses ke drone sipil. Negara-negara tersebut kini saling membalas serangan. Jumlah korban jiwa meningkat, meski angka pastinya sulit dipastikan. CNN melaporkan bahwa Taliban mengklaim serangan Pakistan telah menewaskan 19 warga sipil dan melukai 26 orang lainnya hingga 27 Februari. Diduga, sebagian besar korban tersebut adalah wanita dan anak-anak, meskipun klaim ini mungkin saja merupakan taktik Taliban untuk mendapatkan poin propaganda. Setiap pihak melaporkan jumlah pejuang tewas versi mereka sendiri. Menurut Taliban, 55 tentara Pakistan telah tewas dalam serangan-serangan Taliban yang membuat Taliban mengklaim bahwa mereka telah merebut 19 pos dari Pakistan. Keberhasilan ini diraih dengan kerugian kecil, 8 pejuang Taliban tewas dan 11 terluka. Namun, juru bicara Perdana Menteri Pakistan, Musharraf Zaidi, menggambarkan situasi yang berbeda. Ia mengklaim bahwa 297 pejuang Taliban telah tewas bersama lebih dari 450 orang terluka hingga 27 Februari. Sulit memastikan kebenaran saat kedua pihak mengklaim hal berbeda. Menambah kebingungan, sebagian besar media menambahkan penafian pada laporan mereka dengan mencatat bahwa mereka belum dapat memverifikasi secara independen angka-angka yang dibagikan baik oleh Pakistan maupun Taliban. Yang jelas sejauh ini sudah jadi konfrontasi berdarah. Peristiwa ini dipicu oleh serangan Pakistan ke basis Taliban di Afghanistan atau serangan Taliban di perbatasan dengan Pakistan, tergantung siapa yang dipercaya. Bagaimanapun juga, telah terjadi sekitar 1 minggu pertempuran yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. CNN menyoroti Pakistan dan Afghanistan pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Sejak Oktober, kedua negara dan pemimpinnya menjaga gencatan senjata rapuh yang ditandatangani usai konflik mematikan. Namun, Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS mengatakan bahwa konflik bulan Oktober ini terutama berfokus pada wilayah perbatasan. Serangan yang terjadi akhir Februari, terutama oleh Pakistan, tampaknya mulai melampaui wilayah-wilayah itu. Dengan kata lain, apa yang dulunya merupakan sengketa perbatasan, meskipun berdarah, kini telah berubah menjadi perang terbuka seperti yang diklaim oleh Pakistan. Pertanyaan yang jelas harus diajukan, kenapa? Kita sudah membahas salah satu alasan yang jadi pemicu semua ini.
Taliban di Afghanistan percaya bahwa Pakistan telah melanggar perjanjian gencatan senjata antara kedua negara ketika melancarkan serangannya terhadap pangkalan militan yang diduga berada di wilayah Afghanistan. Pakistan akan mengklaim sebaliknya, menyatakan pangkalan itu dikuasai teroris yang beroperasi di Pakistan. Itu membawa kita pada salah satu alasan di balik titik pemicu. Pakistan menuduh Afghanistan melindungi teroris yang menciptakan kekacauan di Pakistan selama bertahun-tahun. Menurut pimpinan Pakistan, pemerintah Taliban di Afghanistan telah mendukung teroris anti-Pakistan yang menurut klaim Pakistan sedang melakukan kampanye serangan bunuh diri secara luas di seluruh negeri. Taliban mengklaim bahwa hal ini tidak masuk akal dan bahwa wilayah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain, yang kemudian membuat Taliban menuduh militer Pakistan tidak melakukan apa-apa selain melakukan serangan tanpa alasan terhadap warga sipil Afghanistan. Sekali lagi, ini saling balas. Setiap klaim dari Pakistan dibalas dengan klaim dari Taliban dan tidak ada pihak yang mundur. Satu hal yang pasti, Pakistan memang ada benarnya soal terorisme di wilayahnya, meskipun belum jelas seberapa besar terorisme itu dilakukan oleh Taliban secara langsung dibandingkan dengan orang-orang yang beroperasi secara individu atau sebagai bagian dari sekte yang mendukung Taliban, tetapi tidak terlibat langsung dengan mereka. Aktivitas teroris di Pakistan meningkat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, jumlah serangan teroris di Pakistan beserta jumlah korban yang disebabkan oleh serangan tersebut meningkat sebesar 50% dibandingkan dengan angka pada tahun 2022. Pelaku serangan-serangan ini beragam, termasuk cabang lokal ISIS, Tentara Pembebasan Balochistan, dan Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP. Ingat kelompok terakhir, nanti kita bahas TTP lagi. Pada tahun 2025, Portal Terorisme Asia Selatan atau SATP bersama dengan Institut Manajemen Konflik menempatkan Pakistan di peringkat kedua dalam Indeks Terorisme Global. Kematian akibat serangan teroris di negara itu naik menjadi 1.081 selama setahun menjelang Indeks SATP 2025 meningkat 45% dari tahun sebelumnya. TTP bertanggung jawab atas sekitar setengah dari serangan ini yang mengakibatkan 558 kematian hanya pada tahun 2024. Menurut Pakistan, meningkatnya aktivitas teroris di wilayahnya terkait dengan Afghanistan dan rezim Taliban. Taliban kembali membantah, namun menurut CSIS, Afghanistan di bawah Taliban punya rekam jejak memberi tempat aman bagi teroris dari kelompok seperti TTP dan Al-Qaeda. Peningkatan tajam kekerasan di Pakistan terjadi bersamaan dengan naiknya Taliban berkuasa di Afghanistan pada 2021 saat pasukan Amerika Serikat meninggalkan negara itu. Mungkin Pakistan punya alasan soal masalah terorisme ini. Namun, Pakistan punya lebih banyak alasan untuk menyatakan perang terhadap Afghanistan. Salah satunya terdengar sangat gila. Sebelum kita membahas alasan-alasan tersebut beserta apa yang akan terjadi selanjutnya, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Kami berikan gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama, jadi berlanggananlah agar tetap terdepan. Sebelum membahas alasan Pakistan menyatakan perang terhadap Taliban, mari kita kembali ke garis Duran. Seperti yang sudah kami sampaikan, sebagian besar pertempuran Pakistan dan Taliban terjadi di perbatasan ini dan ada alasan kuat di baliknya. Taliban dan pemerintahan Afghanistan sebelumnya selama bertahun-tahun menolak mengakui keabsahan garis Duran karena cara pembentukannya. Menurut CSIS, garis ini dibuat pada tahun 1893 sebagai upaya Inggris untuk melindungi British Raj dari Kekaisaran Rusia. Ketika Inggris membuat garis ini, mereka tidak mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap komunitas Pashtun yang tinggal di dalam dan sekitar perbatasan baru yang telah mereka buat. Itu penting karena Taliban kini didominasi gerakan Pashtun yang mungkin jadi alasan kelompok ini berselisih dan berjuang melintasi garis Duran. Menurut Royal United Services Institute, Pakistan punya peluang untuk meredakan perselisihan ini. Fakta bahwa hal itu belum terjadi bisa dianggap sebagai kesalahan diplomatik, apalagi garis Duran dibuat oleh negara yang tidak lagi beroperasi di Pakistan dan sudah hampir 1 abad berlalu. Penolakan yang konsisten untuk melakukan sesuatu terhadap konflik yang melanda perbatasan ini telah menyebabkan Pakistan menciptakan apa yang disebut Rusi sebagai monster Frankenstein dari Taliban. Kelompok yang dulu didukung Pakistan kini justru menyebabkan banyak masalah dan memicu perang karena Pakistan belum menyelesaikan isu garis Duran. Pakistan pasti akan berpendapat demikian. Mereka akan berpendapat perbatasan yang telah ada lebih dari 1 abad harus dihormati, meski memecah komunitas pendukung utama Taliban. Seperti biasa, sengketa regional sering berkembang menjadi hal yang lebih buruk. Dan dengan itu, kita kembali ke alasan yang mungkin paling gila atas keputusan Pakistan untuk menyatakan perang terbuka bersama dengan pertarungan mereka yang terus-menerus melawan Taliban sebelumnya, yaitu India.
Secara khusus, seperti dijelaskan CSIS, Pakistan menuduh Taliban hanyalah proksi India. Klaim ini didasarkan pada fakta bahwa India memberikan bantuan kemanusiaan dan mengirim utusan diplomatik ke Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Klaim Pakistan mengabaikan fakta bahwa India secara historis bersekutu dengan kelompok yang memerangi Taliban, seperti Aliansi Utara dan Amerika Serikat. Beberapa orang di Pakistan kini mengklaim Afghanistan jadi koloni India. Termasuk Khawija Asif, Menteri Pertahanan Pakistan yang sebelumnya disebut, menyatakan di X setelah serangan bom Taliban di Pakistan bahwa perdamaian seharusnya tercipta di Afghanistan usai Taliban berkuasa dan Amerika Serikat mundur. Namun, Taliban menjadikan Afghanistan koloni India. Pakistan telah berupaya, baik langsung maupun lewat negara sahabat, menjaga stabilitas dan aktif berdiplomasi. Namun, Taliban menjadi proksi India, ujar Asif. Hal ini masih bisa diperdebatkan, apalagi India tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Afghanistan lebih lama dari masa kekuasaan Taliban. Sebagian orang menilai Pakistan memanfaatkan perang melawan Taliban untuk mendulang poin politik melawan salah satu rival utama regional dan geopolitiknya. Setelah membahas alasan perang Pakistan dan Taliban Afghanistan, kini kita bahas apa yang terjadi selanjutnya. Disinilah semuanya jadi agak rumit. Pakistan pada 28 Februari menyatakan tidak akan berdialog dengan rezim Taliban Afghanistan setelah kejadian beberapa minggu terakhir, mengandalkan bentrokan dan serangan saat ini hanyalah awal dari perang yang lebih besar. Jika perang terjadi, Pakistan secara teori jauh lebih kuat menurut CNN dan Global Firepower yang tiap tahun memeringkat kekuatan militer negara berdasarkan puluhan faktor. Menurut Global Firepower, Pakistan unggul di hampir semua bidang. Pakistan memiliki 660.000 personel aktif di militernya dibandingkan dengan 75.000 yang diyakini karena berbagai sumber menyatakan ditambah 170.000 personel aktif yang tersedia untuk Taliban Afghanistan. Pakistan juga memiliki 550.000 pasukan cadangan dibandingkan dengan 0 yang dimiliki Taliban, bersama dengan 500.000 pasukan paramiliter dibandingkan dengan 90.000 di Afghanistan. Pakistan memiliki anggaran pertahanan lebih dari 9 miliar dolar, sedangkan Afghanistan hanya menghabiskan 145 juta dolar per tahun untuk militernya. Taliban Afghanistan juga praktis tidak memiliki kekuatan udara atau kekuatan darat selain sekitar 4.000 kendaraan lapis baja, dibandingkan dengan lebih dari 59.000 yang dimiliki Pakistan, bersama dengan 2.677 tank dan ribuan unit artileri. Sebagai negara yang terkurung daratan, Afghanistan juga tidak memiliki angkatan laut. Jadi, ada kemungkinan Pakistan dapat menggunakan armadanya yang terdiri atas 120 aset laut untuk melancarkan serangan terhadap Taliban. CNN menambahkan bahwa aset militer yang dimiliki Taliban hanyalah beberapa helikopter era Soviet dan apapun yang ditinggalkan Amerika Serikat saat mereka menarik diri dari negara tersebut. Oh, dan Pakistan punya senjata nuklir. Menurut kampanye internasional penghapusan senjata nuklir, terdapat 170 senjata. Pakistan kecil kemungkinan memakai senjata ini melawan Taliban, tetapi kepemilikan senjata dan perlengkapan militer lainnya menunjukkan seharusnya perang jadi kemenangan mudah bagi Pakistan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kemenangan Pakistan tidak akan mudah tanpa gencatan senjata. Salah satunya adalah TTP, seperti yang Anda mungkin ingat. Kami hanya ingin Anda mengingatnya dari awal. Kelompok yang beroperasi di Pakistan ini adalah salah satu organisasi teroris yang menurut Pakistan dilindungi Taliban Afghanistan. Itu adalah klaim yang masuk akal. Huruf T kedua dalam TTP memang berarti Taliban. Dan meskipun Taliban pernah menjadi penengah antara Pakistan dan TTP di masa lalu, CSIS mengatakan Taliban cenderung lebih sering berpihak pada TTP. Masalah TTP Pakistan adalah kelompok ini mendukung satu-satunya taktik Taliban yang mampu mengimbangi berbagai keunggulan militer besar Pakistan, yaitu perang gerilya. Ada alasan kuat mengapa Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan, yang pada akhirnya membuka jalan bagi pengambil alihan oleh Taliban. Taliban sangat ahli melancarkan perang yang merugikan musuh dengan sumber daya terbatas. Di TTP, ada kelompok yang telah menyatakan kesetiaan kepada Taliban menurut CSIS dan diperkirakan beranggotakan 30-35 ribu orang menurut PBB. Tentu saja, jumlah anggota itu tidak cukup untuk terlibat dalam perang konvensional besar-besaran dengan Pakistan, tetapi jumlah tersebut jelas cukup untuk melakukan perang gerilya di dalam Pakistan yang menyebabkan aktivitas terorisme meningkat. Bom bunuh diri, penyergapan, dan kekacauan umum terhadap pangkalan militer Pakistan semuanya bisa dilakukan oleh TTP atas nama Taliban Afghanistan, melemahkan Pakistan dari dalam saat perang berkecamuk. BBC menyatakan perang antara Pakistan dan Taliban Afghanistan tidak akan bersifat konvensional.
Bahkan ketika Pakistan mulai menargetkan fasilitas pemerintah Afghanistan dengan serangannya, BBC mencatat bahwa pengalaman luas dalam perang gerilya yang dimiliki orang-orang yang ditempatkan Taliban di pemerintahannya bisa sangat berguna dalam perang skala penuh. Taliban tidak akan berupaya menang secara konvensional dengan menghancurkan tentara Pakistan. Mereka akan melakukan hal yang sama seperti pada AIS. Meski Pakistan menduduki Afghanistan, konflik tak akan pernah selesai. Taliban akan terpecah jadi ratusan kelompok kecil di seluruh negeri. Dan dengan bantuan TTP di dalam Pakistan sendiri, setiap kemenangan yang diraih Pakistan akan menelan biaya besar yang harus mereka bayar selama bertahun-tahun. Pakistan juga perlu mempertimbangkan ekonominya, seperti kata analis Eurasia Group Pramit Pal Chowdhury, bahwa Pakistan tak mampu berperang dengan Taliban karena ekonominya hancur. Pakistan mungkin mampu melawan kekuatan konvensional serupa berkat ukuran dan kekuatan militernya. Namun, melawan koalisi milisi seperti yang disebut Chowdhury adalah proses mahal dan panjang. Kemungkinan besar tak bisa dipertahankan Pakistan. Singkatnya, tidak ada pihak yang berada dalam posisi untuk benar-benar mengalahkan pihak lain. Situasi itu lebih menguntungkan Taliban daripada Pakistan. Mungkin itulah sebabnya pemimpin Asia Selatan lain menyerukan dihentikannya permusuhan. Iran menawarkan diri sebagai mediator saat permusuhan terbaru pecah. Namun, ketersediaan opsi tersebut belum jelas karena Amerika dan Israel meluncurkan kampanye terhadap rezim Iran yang menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas. PBB, Tiongkok, dan Inggris menyerukan deeskalasi, begitu pula Mujahid, juru bicara Taliban, yang pada 27 Februari menyatakan ingin masalah ini diselesaikan lewat dialog. Namun Pakistan telah menolak dialog, setidaknya sampai saat ini. Hal ini membuat situasi Asia Tenggara di ujung tanduk. Jika Pakistan benar-benar serius ketika mengatakan kesabarannya telah habis, apa yang kita lihat sekarang mungkin hanyalah ketenangan sebelum badai besar yang bisa melanda seluruh benua Asia Selatan dalam perang. Jika itu terjadi, Perang Dunia III bisa saja terjadi karena banyak negara berkepentingan di wilayah itu. Perang di Ukraina telah menjadi salah satu konflik paling berdarah dan brutal sejak Perang Dunia II, dengan jumlah korban yang sangat besar di kedua belah pihak. Namun, semua pertumpahan darah dan kekacauan itu bisa tampak kecil dibandingkan dengan apa yang bisa terjadi jika Tiongkok mengambil keputusan dramatis dan tak dapat diubah untuk menginvasi Taiwan. Memang, potensi dampak dari konflik seperti itu hampir tak terbayangkan, bukan hanya bagi kedua negara yang bertikai, tetapi juga bagi seluruh dunia. Dan tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh dunia untuk merasakan dampak dari perang ini. Karena Tiongkok versus Taiwan kemungkinan besar akan berlangsung sangat berbeda dengan Rusia versus Ukraina karena satu faktor yang sederhana namun sangat penting, yaitu geografi. Meskipun ada jarak lebih dari 5.000 mil yang memisahkan mereka, ada beberapa kesamaan antara Taiwan dan Ukraina. Keduanya negara demokrasi dengan identitas nasional kuat serta budaya dan tradisi unik masing-masing. Keduanya terancam oleh negara tetangga otoriter yang lebih besar yang merasa berhak atau wajib merebut tanah mereka. Keduanya juga merupakan titik strategis, dengan Ukraina secara efektif memisahkan Rusia dari aliansi NATO di Eropa, dan Taiwan memainkan peran yang sangat penting dalam keamanan dan perdagangan Indo-Pasifik. Kedua negara ini juga, meskipun telah berusaha sebaik mungkin, memiliki militer yang jauh lebih kecil dan lemah dibandingkan musuh mereka dan harus bergantung pada dukungan sekutu di seluruh dunia untuk bertahan hidup. Namun perbedaan terbesar di antara keduanya mungkin adalah letak geografisnya. Ukraina adalah wilayah daratan yang luas yang membentang seluas 233.062 mil persegi atau 603.628 km persegi. Sebagian besar wilayah itu datar, dengan sekitar 95% wilayah Ukraina terdiri dari dataran. Dan meskipun beberapa kota besar Ukraina terletak di dekat perbatasannya, banyak kota, termasuk ibu kotanya Kiev, berada puluhan atau bahkan ratusan mil di pedalaman, jauh dari garis depan invasi yang mungkin terjadi. Ukraina juga berbatasan dengan tidak kurang dari 7 negara berbeda, termasuk beberapa negara anggota NATO. Hal ini memungkinkan jutaan warga Ukraina untuk melarikan diri dengan aman dari negara tersebut dan mencari perlindungan di tempat lain, sekaligus memungkinkan pasokan penting termasuk peralatan militer dan bantuan kemanusiaan masuk ke negara tersebut dari sekutu NATO. Geografi dan tata letak Ukraina yang khas telah sangat memengaruhi jalannya perang sejauh ini
dan terus membentuk wajah konflik hingga hari ini. Ukuran negara yang relatif besar, misalnya, berarti garis depan membentang sepanjang ratusan mil, dengan pasukan dapat mundur, berkumpul kembali, dan berpindah posisi sesuai kebutuhan. Militer Ukraina dapat membangun rantai pasokan panjang di seluruh wilayahnya, memastikan pasukan di garis depan mendapat kebutuhan untuk bertahan. Hal ini pada gilirannya menyebabkan jenis perang atrisi yang telah banyak kita lihat di Ukraina, di mana pasukan Rusia berjuang perlahan untuk mendapatkan wilayah sekecil apapun. Dan ada banyak pertempuran bolak-balik atas permukiman kecil dan kota-kota perbatasan yang ditinggalkan. Taiwan benar-benar berbeda. Sebagai permulaan, ini adalah sebuah pulau, dan ukurannya hanya sebagian kecil dari Ukraina, yaitu hanya 13.976 mil persegi atau 36.197 km persegi. Pulau ini juga sangat padat penduduknya, dengan lebih dari 23 juta orang menganggap Taiwan sebagai rumah, dan 90% dari seluruh penduduk negara ini tinggal di sepanjang pantai baratnya. Karena berbeda dengan Ukraina yang begitu luas, terbuka, dan datar, Taiwan adalah daratan yang berbukit dan bergunung-gunung, dengan beberapa pegunungan tertinggi di Asia Timur membentang di wilayah tengah dan timurnya. Ini berarti sebagian besar infrastruktur Taiwan, termasuk kota-kota besar, pelabuhan, pembangkit listrik, pusat data, dan pangkalan udara, semuanya terkonsentrasi di pantai barat pulau ini, yaitu pantai yang langsung menghadap daratan utama Tiongkok. Hal ini benar-benar mengubah segalanya. Tidak seperti perang di Ukraina yang melibatkan garis depan ribuan mil dan zona pertempuran yang tersebar dengan hamparan tanah terbuka yang luas untuk pasukan mundur, serta negara-negara tetangga sebagai tempat pengungsian para pengungsi. Perang di Taiwan akan jauh lebih terkonsentrasi, baik dalam hal ruang maupun waktu. Ini tidak mungkin menjadi konflik yang berlangsung lama, dengan pertempuran yang perlahan dan melelahkan hanya untuk merebut sepetak tanah kecil. Sebaliknya, konflik antara Tiongkok dan Taiwan akan berlangsung singkat dan kacau sejak hari pertama, dengan kota-kota besar termasuk ibu kota pulau itu Taipei berada dalam ancaman. Sejak saat Tiongkok memutuskan untuk menyerang, ada risiko nyata terjadinya korban sipil dalam jumlah besar pada hari-hari dan minggu-minggu awal. Nah, itulah tepatnya jenis skenario yang kami bahas setiap minggu di acara militer ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, tekan tombol subscribe. Itu cara terbaik untuk tetap selangkah lebih maju saat keseimbangan kekuatan global bergeser. Sekarang, mari kembali ke medan perang. Tidak mungkin mengetahui secara pasti bagaimana perang akan berlangsung, tetapi kita bisa membuat perkiraan berdasarkan apa yang kita ketahui tentang kemampuan militer dan doktrin kedua belah pihak. Menghadapi prospek yang sangat sulit untuk menyerbu sebuah pulau dan menyeberangi selat Taiwan yang lebarnya 110 mil, Tiongkok harus menyerang dengan cepat dan keras. Kemungkinan besar mereka akan mengerahkan kekuatan invasi laut dan udara yang sangat besar untuk mengalahkan pertahanan pulau dan secepat mungkin membangun pijakan di sepanjang pantai barat. Hanya setelah itu, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) akan bisa maju dan mengambil alih kota-kota serta infrastruktur Taiwan. Tentu saja, Tiongkok sudah mempersiapkan diri untuk ini. Tiongkok membangun angkatan laut terbesar di dunia dengan investasi besar dari kekuatan ekonominya untuk pembangunan kapal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Global Firepower, angkatan laut Tiongkok sekarang memiliki 3 kapal induk, 4 kapal induk helikopter, lebih dari 60 kapal selam, 50 kapal perusak, 72 korvet, 150 kapal patroli, 36 kapal perang ranjau, dan 47 fregat. Armada ini terus berkembang. Sementara insinyur Tiongkok kini membangun kapal induk keempat. Tiongkok juga memiliki salah satu angkatan udara terbesar dan terkuat di dunia, dengan lebih dari 3.300 aset secara total, termasuk lebih dari 1.200 pesawat tempur dan hampir 1.000 helikopter juga. Tiongkok juga memiliki beberapa rudal terkuat di dunia yang mampu menghantam titik manapun di Taipei dan menimbulkan kerusakan yang dahsyat. Selain itu, Tiongkok telah menginvestasikan banyak waktu, uang, dan sumber daya untuk memperkuat strategi perang sibernya, serta melakukan latihan militer, menjajaki segala kemungkinan dan merencanakan cara paling efektif untuk menyerang Pulau Taiwan. Bahkan telah terlihat sedang mengerjakan kapal pendarat khusus baru yang dapat membantu mengangkut pasukan dan perlengkapan lainnya melintasi perairan ganas Taiwan, selat, serta menguji pemotong kabel laut dalam yang secara teori dapat memutus komunikasi pulau tersebut dengan dunia luar. Singkatnya, meskipun kita tidak tahu persis apa rencana Tiongkok, militernya telah bekerja tanpa lelah untuk menyempurnakan rencana tersebut.
Setiap serangan terhadap Taiwan kemungkinan besar akan berlangsung cepat dan brutal, melibatkan campuran serangan rudal terarah, serangan siber, blokade laut, gangguan wilayah udara, dan operasi tambahan yang bertujuan untuk mengirim pasukan, artileri, serta aset lainnya melintasi selat dan masuk ke pelabuhan utama serta kota-kota pesisir Taiwan dengan kerugian dan keterlambatan seminimal mungkin. Ini bukanlah perang bertahap atau eskalasi secara perlahan. Tiongkok kemungkinan akan mengerahkan semua yang dimilikinya untuk menyerang Taiwan dalam waktu yang sangat singkat, yang pasti menyebabkan banyak korban jiwa. Karena tidak seperti di Ukraina, warga sipil Taiwan tidak akan mudah untuk melarikan diri. Banyak yang akan memilih untuk tetap tinggal di rumah yang telah mereka kenal sepanjang hidup mereka, dan bahkan mereka yang memilih untuk mengungsi pun tidak akan memiliki banyak pilihan yang tersedia. Terutama jika Tiongkok memutus komunikasi, menguasai wilayah udara, dan memberlakukan blokade laut di sekitar pulau yang secara efektif menutup semua jalan bagi orang untuk keluar. Namun Taiwan dan rakyatnya tidak akan begitu saja menyerah dan mengibarkan bendera putih ketika kapal-kapal Tiongkok mulai mendekat ke arah mereka. Seperti Tiongkok, mereka telah lama mempersiapkan kemungkinan ini, menyempurnakan strategi, berinvestasi di pertahanan, dan mengambil semua langkah untuk siap perang. Taiwan juga terus mengamati dengan cermat peristiwa di Ukraina sejak perang di sana dimulai pada tahun 2022. Memang, dalam waktu 1 bulan setelah konflik pecah, jumlah pencarian Google dari dalam Taiwan yang berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina jauh melampaui pencarian terkait isu penting lainnya pada saat itu, seperti vaksin COVID-19 dan tes cepat yang saat itu sedang langka. Jumlah penonton juga meningkat untuk program TV dan laporan berita yang berkaitan dengan perang, karena masyarakat Taiwan berusaha mempelajari sebanyak mungkin tentang jenis konflik yang suatu hari nanti bisa terjadi di tanah air mereka sendiri. Ini menyebabkan perubahan besar pada sikap publik dan kebijakan pemerintah. Dengan pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan mereka sebesar 18% antara tahun 2022 dan 2024, serta membentuk unit drone di dalam Angkatan Darat mulai tahun 2025. Taiwan juga telah membuat program pelatihan baru untuk para rekrutan tentara yang berkaitan dengan perang drone, roket anti-tank, dan rudal Stinger yang ditembakkan dari bahu. Jajak pendapat menunjukkan semakin banyak orang bersedia dan antusias ikut pelatihan tanggap darurat, bantuan bencana, atau bergabung dengan organisasi pertahanan sipil. Para pemimpin militer Taiwan juga sudah pasti banyak belajar dari mengamati peristiwa di Ukraina dan telah membuat rencana mereka sendiri untuk mempertahankan wilayah mereka dari invasi Tiongkok selama bertahun-tahun. Mereka telah mengevaluasi berbagai cara serangan semacam itu bisa terjadi, memantau inovasi dan perkembangan militer Tiongkok, serta mengidentifikasi lokasi-lokasi yang kemungkinan akan coba dikuasai oleh PLA lebih dahulu, serta membangun seluruh doktrin pertahanan yang berfokus pada upaya menunda dan mengganggu setiap percobaan invasi seberat mungkin. Dengan cara yang sama seperti Ukraina selalu tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Rusia dalam konflik 1 lawan 1, Taiwan juga tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk menandingi Tiongkok. Namun ini tidak berarti Taiwan tak bisa menimbulkan kerusakan besar dan menahan laju Tiongkok hingga sekutunya datang membantu. Karena itu, taktik pertahanan Taiwan sebagian besar berputar pada apa yang disebut strategi landak, yang mengandalkan penggunaan banyak senjata kecil yang mobile daripada platform besar dan mahal, sehingga secara efektif mengubah pulau itu menjadi struktur mirip landak dengan berbagai duri pertahanan seperti rudal, amunisi berkeliaran, dan sistem anti kapal yang tersebar di seluruh wilayah. Semua diarahkan untuk menimbulkan kerugian besar dan membuat invasi semahal mungkin bagi Beijing. Taiwan juga memiliki sistem pengawasan canggih seperti radar mutakhir yang terus memantau laut dan udara di sekitar pulau, siap mendeteksi setiap rudal yang masuk dan memberikan peringatan dini. Militer Taiwan juga telah membangun pertahanan siber dan informasi yang kuat, termasuk sistem komunikasi cadangan dan strategi penangkal disinformasi untuk melawan perang digital destruktif dari Tiongkok. Melalui investasi dan inovasi ini, Taiwan berupaya mencegah Tiongkok melakukan invasi. Taiwan telah melakukan segala upaya untuk menunjukkan bahwa menyerang mereka hampir mustahil tanpa pasukan penyerang mengalami kerugian besar. Namun pada titik tertentu, Tiongkok mungkin saja memutuskan bahwa tujuan membenarkan cara, dan Beijing mungkin siap menerima kerugian tersebut selama mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Terwujudnya cita-cita lama Presiden Xi Jinping untuk akhirnya menyatukan kembali Tiongkok dan Taiwan. Jadi, jika invasi dimulai,
tidak diragukan lagi bahwa Taiwan akan memiliki sistem pertahanan yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, mereka bisa kewalahan menghadapi kekuatan besar pasukan penyerang. Fase awal konflik ini berpotensi jadi salah satu yang paling berdarah dan brutal yang pernah disaksikan dunia. Militer Taiwan akan mengerahkan semua misil, artileri, dan pertahanan udara yang mereka miliki dengan memusatkan upaya di kota-kota pelabuhan utama dan titik masuk di pesisir seperti pelabuhan, pantai, jembatan, dan jalan lintas. Dengan satu tujuan utama, yaitu membeli waktu. Fokus utamanya adalah menunda invasi selama mungkin agar dunia punya waktu untuk bereaksi, merespons, dan mengirim bantuan. Sementara itu, Tiongkok akan mengerahkan kekuatan laut dan udaranya yang besar, sekaligus melancarkan serangan siber dan serangan rudal dengan tujuan yang berlawanan dari Taiwan. Sementara Taiwan akan fokus untuk menunda dan memperpanjang tahap awal konflik, Tiongkok justru ingin semuanya selesai secepat mungkin. Karena begitu Tiongkok mendapatkan pijakan di pesisir, mereka bisa mulai mengirim pasukan ke kota-kota besar seperti Taipei, perang pada tingkat tertentu sudah bisa dianggap dimenangkan. Beijing akan dengan mudah terus mengirimkan tentara dan aset lainnya melintasi selat, membangun kekuatan yang semakin besar dan tak terbendung di pulau itu. Untuk menghancurkan sisa pertahanan yang ada dan tanpa jalur keluar yang tersedia, rakyat Taiwan akan dihadapkan pada pilihan suram antara kematian atau penyerahan diri. Sekarang tidak ada cara untuk memprediksi perang apapun, terutama perang seperti ini yang memiliki begitu banyak variabel. Namun, hasil akhir dari tahap-tahap awal itu pada akhirnya akan bergantung pada pihak mana yang telah mempersiapkan dan merencanakan dengan paling efektif. Dengan serangan tanpa henti dari Tiongkok yang berhadapan dengan pertahanan landak Taiwan dan sejumlah besar tentara serta warga sipil pasti akan kehilangan nyawa mereka dalam prosesnya. Tahap-tahap awal perang Rusia-Ukraina sangat mengerikan dengan banyak korban sipil, laporan kejahatan perang massal, dan pemandangan kehancuran yang tak terbayangkan. Ini akan lebih buruk, kedua pihak akan menderita kerugian dan tingginya kepadatan penduduk di Taiwan berarti korban di kalangan penduduk setempat akan berjatuhan dengan cepat dan dalam jumlah besar. Bahkan jika mereka berlindung di berbagai pusat perbelanjaan bawah tanah dan struktur bawah tanah lainnya di kota-kota besar Taiwan, mereka tetap berisiko terkena serangan bom hampir tanpa henti saat rudal Tiongkok menghujani dari atas dan kawanan drone memenuhi langit. Namun yang terjadi selanjutnya adalah hal yang benar-benar akan membuat perang Tiongkok versus Taiwan jauh lebih buruk daripada perang di Ukraina, karena negara-negara lain di seluruh dunia kemungkinan besar akan merasa perlu untuk turun tangan dan ikut terlibat dalam konflik tersebut. Tidak ada kepastian di sini, karena sekutu terdekat Taiwan pun menunjukkan tingkat dukungan dan komitmen berbeda dalam membela pulau itu selama bertahun-tahun. Meski begitu, beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, negara adidaya militer terbesar di dunia, telah berjanji untuk turun tangan dan membantu rakyat Taiwan jika mereka diserang. Jepang dapat mengambil tindakan militer terhadap Tiongkok atau mendukung Taiwan dengan cara lain. Belum jelas bagaimana tepatnya negara-negara ini akan merespons karena secara historis mereka mempertahankan kebijakan ambiguitas strategis, menolak untuk secara tegas menyatakan tindakan apa yang akan mereka ambil jika dan ketika invasi terjadi. Namun kedua negara, terutama Amerika Serikat, memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi konflik yang bisa cepat lepas kendali jika negara lain terlibat. Dan karena ini akan menjadi konflik yang begitu singkat dan intens, keputusan harus diambil dengan cepat. Ini tidak seperti Ukraina, di mana sekutu Kiev di Eropa dan Amerika Utara masih bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk membahas bantuan dan respons terhadap agresi Rusia. Negara-negara harus bereaksi lebih cepat dengan batas waktu ketat dan tenggat segera, sehingga meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut. Ini hanyalah salah satu dari banyak alasan mengapa perang antara Tiongkok dan Taiwan dianggap oleh banyak ahli di seluruh dunia sebagai pemicu paling mungkin terjadinya Perang Dunia Ketiga. Karena jika Tiongkok benar-benar menginvasi, mereka tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Jika Amerika kemudian ikut campur, didukung oleh sekutu-sekutunya dalam aliansi NATO, mudah untuk membayangkan bagaimana situasinya bisa semakin tidak terkendali. Negara-negara seperti Rusia dan Korea Utara bisa saja membantu Tiongkok, yang dapat menyebabkan konflik yang akan mengubah dunia seperti yang kita kenal selama beberapa generasi ke depan. Dengan korban jiwa yang tak terbayangkan dan ancaman kehancuran nuklir yang selalu mengintai, karena hampir semua negara berkekuatan nuklir bisa terlibat pertempuran.
Tentu saja, ini adalah skenario terburuk. Masih ada kemungkinan bahwa invasi Tiongkok ke Taiwan tidak akan serta-merta memicu konflik global. Bahkan jika Tiongkok mendapatkan apa yang diinginkannya dan berhasil menguasai pulau itu hanya dalam beberapa minggu, hal ini tetap berpotensi menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar bagi dunia seperti yang kita kenal dibandingkan perang di Ukraina. Bukan dari segi korban jiwa, tetapi dari segi kerusakan ekonomi. Kenapa? Karena Taiwan adalah kekuatan dominan dalam salah satu industri terpenting di dunia, yaitu industri semikonduktor. Semikonduktor adalah material penting yang digunakan untuk membuat begitu banyak komponen elektronik modern yang menggerakkan dunia kita, mulai dari transistor hingga mikrochip komputer dan sel surya. Tak terhitung banyaknya perangkat yang bergantung pada semikonduktor ini, dan Taiwan, terutama melalui perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan TSMC, memimpin di bidang ini, memproduksi chip paling canggih, ringkas, dan bertenaga tinggi untuk ponsel pintar, komputer, sistem AI, dan lainnya. Sementara negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, telah berupaya meningkatkan industri semikonduktor mereka sendiri, tidak bisa diremehkan betapa pentingnya peran Taiwan di sektor ini. Ini adalah satu-satunya tempat di dunia yang mampu membuat chip secanggih itu dalam skala sebesar ini. Gangguan apapun terhadap industri semikonduktor di pulau tersebut akan berdampak langsung pada produksi elektronik konsumen, mobil, perangkat medis, dan sistem militer di seluruh dunia. Perang misalnya bisa menyebabkan infrastruktur semikonduktor hancur akibat serangan rudal dan pemboman yang pada akhirnya menyebabkan pasokan chip global runtuh. Tiongkok bisa saja sengaja tidak menargetkan fasilitas chip Taiwan dan malah mengambil alihnya sehingga memperoleh kekuatan ekonomi dan pengaruh yang sangat besar. Bagaimanapun juga, dampaknya akan sangat besar dan dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Ketika perangkat elektronik sehari-hari seperti ponsel pintar, PC, dan pusat data mengalami kekurangan mendadak, laju perkembangan teknologi melambat hingga hampir terhenti. Biaya layanan komputasi awan melonjak tajam, produksi kendaraan baru turun drastis, program pengembangan militer dan medis tertunda, dan seluruh dunia menjadi semakin bergantung pada Tiongkok dibandingkan sebelumnya. Seperti disebutkan, tidak ada yang pasti dan banyak kemungkinan bagaimana perang Tiongkok-Taiwan bisa terjadi. Namun dalam hampir semua kemungkinan skenario tersebut, biayanya akan sangat besar dengan banyak nyawa yang hilang, infrastruktur berharga yang hancur, aliansi internasional yang diuji, dan masa depan dunia seperti yang kita kenal akan berubah untuk selamanya. Sekarang, pelajari lebih lanjut tentang bagaimana Taiwan mungkin bisa mempertahankan diri cukup lama dari serangan Tiongkok untuk mencegah Beijing mencapai tujuannya dalam video ini. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana Amerika Serikat sudah menyiapkan senjata rahasia yang bisa menggagalkan upaya invasi Tiongkok sebelum dimulai. Dan untuk memastikan Anda tetap mendapatkan informasi terbaru tentang berita militer dari Tiongkok, Taiwan, Rusia, Ukraina, dan lainnya, berlanggananlah ke saluran kami hari ini.